Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi. Kali ini kita akan mengkaji masalah persebaran flora dan fauna di wilayah perairan. Ya, setelah kemarin kita mengkaji persebaran flora dan fauna di daratan, sekarang kita di wilayah perairan. Ini materi fenomena biosfer untuk kelas 11 semester pertama. Langsung saja kita kaji untuk persebaran flora dan fauna di perairan. Yang pertama adalah di habitat air tawar. Oke, merupakan kehidupan yang terdapat di perairan air tawar berupa di sungai, danau, rawa-rawa, tambak, empang, dan sebagainya ya. Secara fisik dan biologis, habitat air tawar menjadi perantara antara habitat daratan dan habitat di laut. Berdasarkan aliran airnya, habitat air tawar itu dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu air tenang atau lentik, itu contohnya di danau, rawa-rawa dan kolam. Kemudian air mengalir ataupun lotik, contohnya di sungai, selokan. Flora yang hidup di air tawar contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan ganggang. Fauna yang hidup di air tawar contohnya kamu tahu lah, ikan, berbagai jenis ikan ya, amfibi dan reptilia. Secara umum, kehidupan organisme di air tawar itu dapat dibedakan menjadi satu plankton, bergerak pasif melayang mengikuti gerakan aliran air. Contohnya adalah fitoplankton, zooplankton ya, sebagai makanan ya. Kemudian ada peripiton, melekat pada tumbuhan atau organisme lain. Contohnya keong itu peripiton. Kemudian ada nekton, berenang bebas. Contohnya ikan. Kemudian neston, mengapung berada di permukaan air. Contohnya apa? Serangga air. Kemudian bentos di dasar perairan, contohnya cacing, remis. Kemudian habitat air laut. Nah, untuk habitat air laut itu pembagian wilayah air laut ya, berdasarkan kondisi fisik dan penghuninya. Habitat air laut dibedakan menjadi daerah litoral, daerah pasang surut. Ada yang langsung berbatasan dengan darat. Variasi temperaturnya dan salinitasnya di wilayah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kemudian biota lautnya ganggang, teripang, bintang laut, udang. Kemudian daerah neritik, daerah laut dangkal ya. Kedalaman sekitar kurang lebih sampai 200 meter dapat ditembus cahaya sampai dasarnya. Kehidupan hewan dan tumbuhan paling banyak berada di wilayah ini. Biota lautnya adalah plankton, nekton, neston, bentos ya. Kemudian selanjutnya ada daerah batial, daerah remang-remang. Karena sinar matahari udah nggak nembus lagi. Kedalaman 200 meter sampai 2000 meter. Cahaya matahari tidak bisa menembus sampai dasar perairan. Tidak ditemukan tumbuhan laut, hewan. Selanjutnya adalah daerah abisal, kedalaman lebih dari 2000 meter. Gelap sepanjang masa, hampir tidak ada kehidupan. Walaupun masih ada ya, tentu ya. Berdasarkan intensitas cahayanya, habitat air laut dibedakan menjadi daerah potik, bisa ditembus cahaya, kedalaman sampai 200 meter, kayak fitoplankton dan zooplankton. Kemudian yang kedua adalah daerah twilight, daerah remang-remang, kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Kemudian yang ketiga adalah daerah apotik, tidak bisa ditembus. Oke, selanjutnya tentang terumbu karang ya. Cirinya adalah sekumpulan organisme yang memiliki resistensi terhadap terpaan gelombang laut. Hidup di perairan yang jernih antara 25 derajat lintang utara sampai 25 derajat lintang selatan, terutama di iklim tropis. Banyak ditemukan di perairan Australia, Asia Tenggara, Hawaii, Kepulauan Galapagos, Florida, Teluk Panama, dan Kenya. Ini contoh-contoh dari gambar The Great Barrier Reef yang berada di sebelah timur pantai benua Australia. Oke, sekian pemaparan yang singkat ini mengenai persebaran flora dan fauna di wilayah perairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari, memperdalam geografi, terutama materi tentang fenomena biosfer. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.